Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah di dalam Al-Quranul Karim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk pada suatu negara itu betul-betul beriman kepada Allah, Allah akan limpahkan rahmat dan karunia yang diturunkan dari langit dan diterbitkan dari bumi. Seandainya mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka akan menerima balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, kerusakan di bumi itu disebabkan oleh karena kerakusan manusia. Kerakusan manusia lahir dalam bentuk korupsi, dalam bentuk merusak alam dengan menggali pertambangan secara tidak bertanggung jawab, apakah itu batu bara, apakah itu tambang emas, timah, segala macam, itu merusak lingkungan tapi tidak diperbaiki. Juga laut juga menjadi rusak. Itu yang disebut dalam ayat lain, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di darat dan di laut akibat kerusakan oleh tangan-tangan jahil manusia. Nah, tangan-tangan jahil manusia inilah kelihatan seperti sahabat, baik, tapi diam-diam dia mengeruk hasil bumi kita. Kelihatan dia mengasih amplop, dia mengasih hadiah, baik sekali bersahabat, tapi diam-diam di belakang kita, anak cucu kita dimusnahkannya dengan bermacam-macam cara. Tanah air kita dirusaknya. Kemudian dia melakukan riba, pemaksaan, perampokan dengan segala macam cara. Ini apalagi berita tentang perampokan. Nah, merugikan negara Konoha, dijatuhi hukuman 25 tahun. Keberatan, yang mulia. Keberatan. Kita timbang dulu. Ini yang mulia. Timbang dulu ya. Dimulai dari 0. masuk. Oh, pas menunjukkan 6. Artinya kamu dijatuhi 6 bulan saja. Cocok? Cocok. Nanti dikasih makanan enak, tempat tidur empuk, dan TV 50 inci. Jatuhkan hukuman 6 bulan saja. Masya Allah. Cocok? Nanti dulu. Ya, ini apa yang Langsung tambang ditertawakan? 5. Ini juga tertawa di dalam tangisan. Masya Allah. Allah Akbar. Ini adalah Rotary Car Parking System, sebuah sistem. Parutan ini benar-benar menyelamatkan. Masya Allah. Kemarin saya sadar beberapa minggu lalu sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Masya Allah. Dan itu adalah tanggung jawab saya. Dan saya ingin memberi penjelasan kenapa. Karena saya menganut filosofi evidence-based performance. Jadi saya enggan bicara tanpa bukti nyata. Masya Allah. Itu sifat saya. Masya Allah. Jadi saya harus selalu dinilai. Saya minta selalu dinilai oleh hasil yang saya lakukan, prestasi yang saya lakukan. Demikian yang saya minta dari rekan-rekan saya yang dekat. Saya hanya lihat mereka dari pengabdian mereka, dari prestasi mereka, dari energi mereka, dari niat mereka. Saya benar-benar tidak pernah tanya, apakah waktu saya seleksi menteri-menteri ini, apa saya tanya, Anda partai mana, Anda orang tuanya siapa? Kan saya tidak. Suku Anda siapa? Suku Anda apa? Agamamu Anda? Tidak. Evidence based. Nah, saya kemarin saya sadar beberapa minggu lalu sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang.
Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, sekarang diperbaiki komunikasi dan kebijakan-kebijakan itu. Nah, dalam fikih siasa itu sudah ada suatu sinyal, suatu pedoman, suatu syarat ya. Apa dia? Tasarruful imam li ra'yatihi manutun bil maslahah. Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya adalah berorientasi kepada rakyatnya yang paling lemah. Siapakah rakyat yang paling lemah itu? Masyarakat yang berada di pinggir pantai. Perhatikan baik-baik, ini bukan rumput. Sebenarnya ini adalah sumber gizi yang sering diabaikan. Inilah. Dan banyak lagi daerah-daerah yang Terima mereka. kasih Pak Prabowo. Nah, ini apa lagi nih? Makan siangnya saya ambil 2 karena teman saya sakit. Hari ini saya mukbang Pak. Menunya ayam. Terima kasih Pak Prabowo. Emang paling cocok makan siang gratis dikasih buat anak SMA. Nggak milih menu apa aja disikat. Baru 5 hari jadi kasih makan siang gratis. Udah sebegitu terima kasihnya. Gimana kalau sampai 5 tahun? Langsung jadi fans berat Pak Prabowo. Poster pemain bola semua di kamar ganti pakai foto Pak Prabowo. Wallpaper HP yang biasanya pakai foto pacar ganti pakai foto Pak Prabowo. Prabowo garis keras nih bos, senggol. Selain itu kalau anak SMA udah kenyang di kantin nggak ada lagi sindikat yang nyolong gorengan. Ngambil 5 ngakunya 1, ambil 10 ngakunya 3. Otomatis ini akan melindungi kualitas ekonomi ibu kantin. Masya Allah. Kalau kalian sependapat sama Kak, tolong komen dan share video ini. Menurut Kak, sebuah program dalam proses pelaksanaan pasti aja ada kendala. Itu sebabnya pemerintah perlu melakukan evaluasi secara rutin. Terima kasih Pak Prabowo. Makan siangnya saya ambil 2 karena teman saya sakit. Hari ini saya mukbang Pak. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, memang banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Nah, saya titip menantu saya. Masya Allah. Yang punya tahilat. Di negara-negara maju, Bermacam-macam kejadian. pengambil Nah, berita-berita. Kemana lagi? Pergi terus. Apa perbedaan Astagfirullahaladzim. pencitraan dan personal Nah, branding? apa yang Kalau terjadi? kita bicara dari tujuannya, Ini di ruang kuliah tujuan dari pencitraan dari ini adalah dosen. menanamkan persepsi publik supaya kita terlihat baik meskipun tidak mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Masya Allah. Jadi biar ada validasi dari orang lain bahwa kita pintar, kita kaya, kita sukses. Yang bisa jadi itu nggak sesuai sama kenyataan yang sebenarnya. Masya Allah. Tapi kalau kita bicara personal branding, ini adalah proses kita membangun yang namanya citra diri, Iya. tapi bermodalkan core kompetensi, keahlian, Iya. keterampilan, pengalaman kerja, profesi yang kita jalani, nilai-nilai hidup yang kita yakini. Kemudian kalau kita lihat dari autentisitas atau keaslian pencitraan ini teman-teman, Iya. itu sifatnya manipulatif dan dibuat-buat Wah, dibuat-buat. sesuai dengan ekspektasi orang lain. Tetapi kalau personal branding ini berangkat dari jati diri yang sebenarnya. Maka kalau kita bicara konsistensi, teman-teman, yang ketiga dari sisi konsistensi, jadi personal branding itu lebih konsisten. Butuh proses, butuh perjalanan yang panjang. Sedangkan kalau kita bicara pencitraan, itu bisa diubah-ubah sesuai dengan tren dan situasi yang memang dia inginkan. Dan Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita kembali kepada hadis Nabi, sudah ada peringatannya kepada kita semua.
ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'i aina akhadha maluhu am minal halal am minal haram. Akan datang suatu masa nanti kepada manusia, dia tidak mau peduli lagi dari mana dia mendapatkan uang, cara yang halal atau cara yang haram. Begitu yang dia makan, yang perlu enak, apakah itu dari daging babi yang haram, atau kalau memang yang halal, daging kambing, sapi, kerbau dan sebagainya. Nanti mereka tak akan peduli apakah zatnya sendiri yang haram atau cara mendapatkannya yang haram. Ini namanya tanbih, peringatan. Maunya jangan terjadi. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'i aina akhadha maluhu am minal halal am minal haram. Akan datang suatu masa nanti kepada umatku, kata Rasulullah, mereka tidak lagi mau peduli yang mereka dapatkan itu apakah halal atau haram. Caranya juga tidak peduli apakah cara yang halal atau yang haram. Zatnya, jenisnya, hewan yang dimakan itu juga mereka tak peduli apakah dari hewan yang halal atau yang haram, atau cara masaknya, cara penyembelihannya yang dibenarkan atau tidak. Karena cara penyembelihan hewan sekarang banyak melalui listrik saja. Nanti kalau tuh ada yang dipukul mati lalu dimasak dan dimakan, nah, itu sudah haram. Kenapa? Tidak melalui penyembelihan yang benar. Penyembelihan hewan yang benar itu di lehernya harus memutuskan 2 tabung. Pertama tabung pernapasan, yang kedua atau tabung udara, yang kedua adalah tabung tempat lewat makanan. Keduanya itu harus putus. Kemudian darahnya harus keluar, karena itu banyak virus-virus yang akan merusak diri manusia. Jadi tidak boleh hanya dipatahkan saja, lalu dimasukkan dalam air panas, lalu dikupas. Nah, lalu mata pisau hanya digesekkan sedikit saja. Jadi kenapa tidak ada darahnya? Ya, katanya darahnya itu sudah setengah on pula. Itu dari segi bisnis tidak menguntungkan kalau darahnya banyak keluar. Masya Allah. Nah, inilah mereka tak lagi peduli apakah dapatnya melalui jalan yang halal atau yang haram. Dalam hadis lain lagi dinyatakan, sayati 'alan nasi zamanun la tutaqul ma'isyata fihim illa bil ma'syiyat. Akan datang suatu masa nanti manusia akan bangga dengan perbuatan maksiat. Sudahlah dia melakukan perbuatan maksiat, malah bangga terhadap perbuatan maksiat, sehingga melahirkan banyak orang-orang munafik, berpura-pura baik hati tapi hatinya busuk sekali. Pura-pura baik, hatinya jahat sekali. Dalam Al-Quran dikatakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menempati neraka yang paling bawah. Bagaimana sih orang-orang munafik? Nah, kita dengarkan berikut ini. Dampak jangka panjangnya, kalau pencitraan itu pencitraan saja, sekali dia nggak dipercaya, udah runtuh reputasinya. Tetapi kalau kita bicara personal branding ini, dampaknya lebih jangka panjang. Karena apa ya? Dia menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Kalau nanti ada kegagalan, dia akan lebih mudah untuk bangkit lagi, membangun reputasinya. Apa perbedaan pencitraan dan personal branding? Kalau kita bicara dari tujuannya, tujuan dari pencitraan ini adalah menanamkan persepsi publik supaya kita terlihat baik meskipun tidak mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Masa. Jadi biar ada munafik itu namanya, dari orang lain bahwa
kita pintar, kita kaya, kita sukses, yang bisa jadi itu nggak sesuai sama kenyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Masya Allah, semakin banyak orang-orang yang bersikap seperti orang-orang munafik itu. Nah, demikian dulu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita sambung lain waktu. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.